Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus. Dalam renungan singkat kali ini, renungan diambil dari kitab Yeremia pasal 24 ayat yang ke-7. Saya akan membacakan untuk kita semua. Yeremia pasal 24 ayat yang ke-7. Aku akan memberi mereka suatu hati untuk mengenal aku, yaitu bahwa akulah Tuhan. Mereka akan menjadi umatku, dan aku ini akan menjadi Allah mereka, sebab mereka akan bertobat kepadaku dengan segenap hatinya. Baik Bapak Ibu, dari firman Allah ini kita tahu bahwa manusia untuk bisa mengenal Allah itu merupakan suatu anugerah pemberian Allah kepada manusia. Jadi pada mulanya manusia diciptakan sebagai refleksi dan juga gambaran Allah. Dalam Kejadian 1 pasal yang ke-27, manusia hidup kudus bergaul dengan Allah. Namun setelah manusia jatuh ke dalam dosa, dalam Kejadian 3, manusia menjadi terpisah dengan Allah. Dan makin lama manusia makin takluk dengan dosa. Manusia tidak dapat lagi merefleksikan gambaran Allah dalam hidupnya. Manusia makin lama makin tidak mengenal Allah mereka, dan manusia harus mati oleh karena dosanya. Namun karena besar kasih Allah kepada manusia, Allah juga tidak ingin manusia yang dikasihinya mati karena dosanya. Maka Allah melakukan karya penebusan dosa melalui firman-Nya yang menjadi manusia, yaitu Yesus Kristus. Barang siapa yang percaya kepada Kristus tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kembali mengenal Allah sang sumber hidup, memiliki relasi secara pribadi dengan Allah melalui Kristus, dan beroleh hidup yang kekal. Inilah tujuan Allah memberi hati untuk mengenal Allah kepada manusia. Seperti yang tertulis dalam Injil Yohanes pasal 17 ayat yang ketiga. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Jadi Bapak Ibu, bagi kita semua yang sudah mendapatkan anugerah hati untuk bisa mengenal Allah, dipulihkan relasi kita dengan Allah, yaitu anugerah iman untuk bisa percaya pada Yesus Kristus sebagai juru selamat dan penebus dosa kita. Jadi kita jangan sampai menyia-nyiakan, kita harus benar-benar memiliki relasi pribadi dengan Kristus. Kita harus terus berkomunikasi dengan Kristus dengan cara berdoa, bersyukur, dan tentunya merenungkan firman-Nya, supaya kita tahu dan kita bisa mengerti dan bisa melakukan apa yang menjadi kehendak-Nya. Demikian renungan singkat kali ini, semoga bisa menjadi berkat bagi kita semua. Shalom dan Tuhan Yesus memberkati.